Keputusan Presiden untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini merupakan kejutan kedua setelah sebelumnya Kejaksaan Agung Selasa lalu itu menetapkan dan langsung menahan 4 orang yang disebut sebagai mafia minyak goreng. Media menyebutnya begitu ya. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, ini merupakan satu-satunya pejabat tinggi di pemerintahan yang ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian langsung ditahan. Sementara 3 orang tersangka lainnya adalah Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group Stanley MA, General Manager PT Musim Mas Togar Sitanggang, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia para Parlindungan Tumanggor. Ketiga perusahaan tersebut adalah pemain-pemain besar dalam bisnis CPO dan minyak goreng. Sebagai buntut dari penahanan 4 orang tersebut, media kemudian dihebohkan oleh fakta bahwa salah satu perusahaan, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia, itu menjadi salah satu sponsor klub sepak bola PT Persis Solo milik putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Merespon kehebohan di media dan media sosial, Kaisang bertindak cepat. Dia langsung mengumumkan pemutusan hubungan kontrak kerjasama sponsorship dengan PT Wilmar Nabati. Bagaimana tanggapan publik merespon keputusan Presiden Jokowi yang memutuskan untuk melarang secara total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu? Ternyata banyak yang bersikap skeptis dan a priori. Apakah Presiden benar-benar kali ini bisa dipegang ucapannya? Atau kembali tunduk pada kekuatan korporasi besar dan terpaksa mencabut kembali keputusan itu. Sebab bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara pengekspor dan juga produser dan pengekspor CPO terbesar di dunia. Keputusan itu dipastikan akan membuat harga minyak sawit di pasaran dunia bergejolak, sementara di dalam negeri dampaknya juga tak kalah serius. Pemerintah akan kehilangan potensi pajak dari ekspor CPO dan minyak goreng. Sementara para pengusaha sawit, minyak goreng, termasuk di dalamnya para petani sawit juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebab saat ini kan harga CPO di pasaran dunia ini sedang sangat tinggi ya. Faktor inilah yang jadi penyebab mengapa mereka bermain dengan Kementerian Perdagangan dan untuk mendapatkan izin ekspor. Kan konyolnya kemudian izin ekspor ini mengabaikan kewajiban memenuhi pasar dalam negeri yang sering disebut sebagai DMO yang tadinya sebesar 20% kemudian dinaikkan lagi menjadi sebesar 30%. Tentu saja para pengusaha ini lebih memilih menjual ke luar negeri ya karena harganya sedang sangat tinggi. Jadi mereka mengeruk cuan yang sangat besar. Dampaknya tetapi seperti kita rasakan selama 6 bulan terakhir ini minyak goreng menghilang dari pasaran di dalam negeri karena semuanya diekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Semoga akhir pekan ini membawa kebahagiaan Anda tersendiri dan bisa berkumpul bersama keluarga. Presiden Jokowi kemarin hari Jumat tanggal 22 April 2022 mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Pengumuman pelarangan secara total itu diputuskan setelah Presiden memimpin rapat kabinet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.
Ada yang sempat memperhatikan wajah Presiden Jokowi tadi ya, ketika mengumumkan pelarangan itu. Wajahnya tampak lelah, kantong matanya tadi cukup tebal, menunjukkan kurang tidur dan ini banyak pikiran, bahkan ada pikiran yang sangat berat. Dan wajah Presiden juga tadi tanpa ekspresi. Keputusan Presiden melarang secara total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini tentu saja cukup mengejutkan. Sebab sejauh ini ada kesan pemerintah itu kalah melawan para pengusaha sawit dan minyak goreng ini. Jadi kalau sekarang tiba-tiba diputuskan secara total, ini pasti ada sesuatu yang sangat besar di balik keputusan itu. Dalam keputusannya pada tanggal 16 Maret lalu, merespon langkah minyak goreng yang telah berlangsung berbulan-bulan, itu kan pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan yang sangat mengecewakan, yakni menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah itu sebesar Rp14.000, sementara harga minyak goreng kemasan itu kembali mengikuti harga pasaran. Dampaknya di lapangan langsung terasa. Harga minyak kemasan yang mahal membanjiri pasaran pada hari yang sama setelah penetapan pemerintah. Sementara stok minyak curah ini nasibnya tetap sama, masih tetap langka. Dan Anda kemudian pasti juga ingat ya ucapan dari Menteri Perdagangan M. Lutfi pada waktu itu, lebih baik barangnya murah tapi langka atau barangnya banyak tapi sedikit mahal. Selain langka, ini penegak hukum di lapangan juga menemukan banyak sekali minyak curah itu yang diubah menjadi minyak kemasan, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Untuk mengatasi hal itu, Presiden kemudian memutuskan menyalurkan BLT minyak goreng untuk 20,5 juta keluarga harapan ini ya, keluarga prasejahtera dulu ya disebutnya begitu, dan untuk 2,5 juta pedagang kaki lima. Masing-masing mendapat Rp100.000 per bulan selama 3 bulan. Jumlah ini kemudian dinilai masih sangat sedikit, tidak mencukupi gitu, apalagi untuk para pedagang kaki lima. Walaupun sebenarnya untuk subsidi ini saja pemerintah itu sebagai konsekuensinya harus merogoh dana dari APBN sebesar 6,15 triliun. Ini diambil dari APBN yang existing, artinya APBN yang sudah ada sekarang ini. Keputusan Presiden untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini merupakan kejutan kedua setelah sebelumnya Kejaksaan Agung Selasa lalu itu menetapkan dan langsung menahan 4 orang yang disebut sebagai mafia minyak goreng. Media menyebutnya begitu ya. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, ini merupakan satu-satunya pejabat tinggi di pemerintahan yang ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian langsung ditahan. Sementara 3 orang tersangka lainnya adalah Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group Stanley M.A., General Manager PT Musim Mas Togar Sitanggang, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Parlindungan Tumanggor. Ketiga perusahaan tersebut adalah pemain-pemain besar dalam bisnis CPO dan minyak goreng. Sebagai buntut dari penahanan 4 orang tersebut, media kemudian dihebohkan oleh fakta bahwa salah satu perusahaan, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia, itu menjadi salah satu sponsor klub sepak bola PT Persis Solo milik putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Merespon kehebohan di media dan media sosial, Kaisang bertindak cepat. Dia langsung mengumumkan pemutusan hubungan kontrak kerjasama sponsorship dengan PT Wilmar Nabati. Bagaimana tanggapan publik merespon keputusan Presiden Jokowi yang memutuskan untuk melarang secara total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu? Ternyata banyak yang bersikap skeptis dan a priori, apakah Presiden benar-benar kali ini bisa dipegang ucapannya, atau kembali tunduk pada kekuatan korporasi besar dan terpaksa mencabut kembali keputusan itu. Sebab bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara pengekspor dan juga produser dan pengekspor CPO terbesar di dunia. Keputusan itu dipastikan akan membuat harga minyak sawit di pasaran dunia bergejolak, sementara di dalam negeri dampaknya juga tak kalah serius. Pemerintah akan kehilangan potensi pajak dari ekspor CPO dan minyak goreng. Sementara para pengusaha sawit, minyak goreng, termasuk di dalamnya para petani sawit juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Sebab saat ini kan harga CPO di pasaran dunia ini sedang sangat
tinggi ya. Faktor inilah yang jadi penyebab mengapa mereka bermain dengan Kementerian Perdagangan dan untuk mendapatkan izin ekspor. Kan konyolnya kemudian izin ekspor ini mengabaikan kewajiban memenuhi pasar dalam negeri yang sering disebut sebagai DMO, yang tadinya sebesar 20% kemudian dinaikkan lagi menjadi sebesar 30%. Tentu saja para pengusaha ini lebih memilih menjual ke luar negeri ya, karena harganya sedang sangat tinggi. Jadi mereka mengeruk cuan yang sangat besar. Dampaknya tetapi seperti kita rasakan selama 6 bulan terakhir ini minyak goreng menghilang dari pasaran di dalam negeri. Karena semuanya diekspor. Belajar dari pengalaman sebelumnya, yakni pelarangan ekspor batu bara, itu kan pemerintah juga sempat melakukan itu ya. Namun kan pelarangan itu hanya bertahan selama 11 hari saja. Krisis minyak goreng ini sesungguhnya juga dipicu oleh modus yang sama dengan batu bara, yakni tak dipenuhinya kewajiban domestic market obligation 25% dari perusahaan batu bara. Pada bulan Januari lalu kita dihebohkan itu PLN itu terancam tak bisa memenuhi pasokan listriknya ke 10 juta pelanggan di Jawa, Madura, dan Bali atau sering disebut Jamali karena kekurangan pasokan batu bara. Kementerian SDM mengungkapkan itu dari 5,1 juta metrik ton kewajiban untuk memenuhi pasar domestik atau DMO tadi, hingga tanggal 1 Januari 2022 itu hanya dipenuhi sebesar 35.000 metrik ton atau kurang dari 1%. Jadi yang lainnya semua dijual ke pasaran internasional. Untuk menyelamatkan pasokan PLN, pemerintah akhirnya memutuskan berlaku larangan ekspor batu bara selama 1 bulan. Itu terhitung tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Waktu itu juga melalui channel YouTube Sekretaris Presiden Jokowi itu menyatakan larangan itu mutlak dilaksanakan dan jangan dilanggar oleh perusahaan apapun. Namun larangan itu seperti sama-sama kita ketahui kan hanya berjalan selama 11 hari. Keputusan itu kemudian dicabut oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Setelah melakukan rapat secara maraton, kemudian Menko Marinvest Luhut Panjaitan mengumumkan kepada publik bahwa terhitung tanggal 12 Maret keran ekspor batubara dibuka secara bertahap. Bagaimana dengan nasib PLN yang pasokannya tidak terpenuhi karena kewajiban DMO juga tidak dilaksanakan oleh perusahaan pengekspor batubara ini? PLN diputuskan membeli harga batubara sesuai dengan harga pasaran, bukan $70 per metrik ton sesuai dengan aturan domestic price obligation. Dibukanya keran ekspor batubara itu seperti dikatakan oleh Luhut itu karena diprotes oleh negara-negara konsumen yang selama ini mengimpor batubara dari Indonesia dan negara juga butuh uang. Kebijakan ini kan persis sama ya dengan kebijakan pemerintah tentang minyak goreng pada tanggal 16 Maret lalu. Jadi ya kita mesti mengalah pada harga pasaran internasional. Kalau pada kasus batubara itu yang harus mengalah itu adalah PLN dan ujung-ujungnya juga kepada rakyat Indonesia karena sebagai pelanggan PLN tentu harus mengalami kenaikan tarif listrik. Sementara pada minyak goreng ya kita kalau mau beli minyak goreng kemasan harus sesuai dengan harga pasaran di internasional. Nah, apakah nasib larangan total terhadap ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini akan sama nasibnya dengan larangan ekspor batu bara? Presiden Jokowi tadi hanya menyebut larangan akan dimulai pada tanggal 28 April sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena kalau batas waktu yang tidak ditentukan ini bisa saja ternyata hanya berlaku berapa hari, 11 hari misalnya sama dengan larangan minyak goreng waktu itu, atau bisa lebih cepat dan bisa lebih lama. Soal ini menarik untuk kita tunggu pembuktiannya ya, sebab seperti batu bara, banyak pengusaha yang bergerak di industri sawit ini yang juga berada di kekuasaan atau setidaknya punya akses, punya hubungan yang dekat dengan penguasa. Menko Marinvest Luhut Panjaitan ini saya baca di situs gelora.com online, disebut-sebut punya kerjasama bisnis dengan PT Wilmar yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Kerajaan bisnis milik Luhut Panjaitan, PT Toba Sejahtera, seperti itu punya kongsi bisnis dengan Wilmar melalui PT Tritunggal Sentra Buana, dan perusahaan ini mempunyai perkebunan di Saliki, Kalimantan Timur. Toba Sejahtera di PT Tritunggal ini memiliki 25% saham. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansa mengaku soal ini dia akan bersikap profesional menangani kasusnya. Jadi kejaksaan ini pasti akan profesional.
kita sudah cukup pengalaman dalam penanganan perkara tipikor yang beririsan dengan undang-undang lain, seperti undang-undang terkait kepabeanan, pajak, yang terkait dengan pasar modal, irisan-irisan undang-undang perbankan, kita sudah biasa melakukan seperti itu. Oleh karena itu, dalam tindakan profesional tersebut, maka penyidik kita kendalikan itu dalam proses pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tindakan-tindakan penggeledahan, tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, hanya satu itu bertumpu dari kepentingan dan keterkaitan proses penyidikan itu sendiri, termasuk para saksi. Ya, kita tidak melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak di luar kepentingan dari pembuktian. Ini ada proses kejahatan seperti yang saya sudah sampaikan bagaimana kasus posisinya, maka untuk memperkuat konstruksi pembuktiannya, tentunya alat bukti semua akan kita penuhi, termasuk saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tersebut terjadi pasti akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, terima kasih. Kembali ke pertanyaan soal keseriusan pemerintah atas larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng kali ini. Tampaknya ini pemerintah ini terpaksa melakukan ini, mengambil kebijaksanaan itu karena tengah dihadapkan pada pilihan yang sulit dan berat. Ini berkaitan dengan tekanan terhadap APBN di satu sisi, dan risiko politik yang harus dihadapi pemerintah berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan komoditi lainnya. Pemerintah sebelumnya melalui Menko Marinvest Luhut Panjaitan sudah mengisyaratkan akan menaikkan harga Pertalite dan gas 3 kg. Anda perlu catat ya, Pertalite ini sekarang ini menjadi bahan bakar penugasan menggantikan premium. Nah, jadi kalau kemudian dia dinaikkan, ya sama aja bohong dong. Begitu juga dengan gas 3 kg ini kan ini yang disubsidi dan biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga kelas bawah dan juga pedagang-pedagang kaki lima, termasuk tentu saja para pedagang warung Tegal ini maksud saya. Nah, sinyal bahwa kenaikan Pertalite dan gas 3 kg ini yang tidak bisa dihindarkan juga muncul dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurut Arifin Tasrif, akibat kenaikan harga minyak di pasaran dunia membuat beban subsidi dan kompensasi energi itu akan membengkak. Jika harga-harga energi, dalam hal ini Pertalite, gas 3 kg, gas melon 3 kg ini bertahan sampai sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana untuk subsidi dan kompensasi energi itu sampai 320 triliun. Jadi bisa dibayangkan ya, bila akhirnya harga Pertalite dan gas 3 kg naik, gitu, sementara minyak goreng tetap langka, dan kalau toh ada harganya sangat mahal, jadi apa yang akan terjadi pada masyarakat? Dipastikan akan terjadi akumulasi kemarahan. Soal ini tampaknya harus benar-benar diperhitungkan secara hati-hati oleh pemerintah. Beban APBN kita itu tidak hanya tertekan oleh penyaluran BLT minyak goreng sebesar 6,15 triliun tadi, kemudian subsidi dan kompensasi energi 320 triliun. Ini ada juga nih loh, kewajiban membayar bunga utang. Ini pada tahun 2022 itu sebesar lebih dari 400 triliun. Tambahkan saja sudah berapa ratus triliun itu dana yang harus dikeluarkan pemerintah harus disisihkan pemerintah dari APBN. Jumlah bunga itu kalau 400 dari sekitar 2.700 triliun APBN kita, ya itu mencapai 15%. Dan ini lebih besar dari anggaran infrastruktur dan juga anggaran kesehatan. Nah, bila bicara APBN tahun 2023, ini bakal lebih serem lagi. Bank Indonesia tidak boleh lagi membantu pemerintah membeli surat utang negara di pasar primer seperti yang terjadi selama ini, atau kita bisa sebut itu sebagai cetak uang, yaitu lewat program yang disebut sebagai burden sharing alias berbagi beban antara Bank Indonesia dengan pemerintah. Defisit anggaran juga harus kembali pada angka 3% dari produk domestik bruto. Jadi kondisi APBN kita ini benar-benar sangat berat dan pemerintah sedang sangat tertekan. Pilihan untuk melarang total bahan baku minyak goreng dan minyak goreng yang entah sampai kapan ini akan dilakukan ini sesungguhnya bisa dilihat merupakan upaya Presiden Jokowi untuk mengulur-ulur waktu ya, semacam buying time agar krisis ekonomi itu
tidak berujung pada krisis sosial, dan kemudian juga bertemu gitu ya antara kewajiban tekanan terhadap APBN dan kemudian juga tekanan dari kemarahan masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Presiden Jokowi juga harus melakukan deal-deal dengan kekuatan ekonomi dan politik yang selama ini telah mendukungnya sampai pada puncak kekuasaan selama 2 periode. Jangan diremehkan peran para pengusaha ini dalam sistem politik Indonesia dengan biaya mahal itu, biaya kampanye seorang kepala negara, seorang presiden, maksud saya itu sangat besar sekali. Nggak usah seorang presiden ya, kepala daerah saja itu tingkat level bupati sampai gubernur itu biayanya sangat mahal, dan sama-sama tahu kita bahwa itu mereka tuh rata-rata disokong oleh para pengusaha. Nah, ini dilema atau sebuah pilihan yang super sulit yang harus dihadapi oleh Jokowi. Situasi kali ini benar-benar seperti bunyi pepatah memakan buah si malakama. Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Terus-menerus menuruti kemauan para pemilik modal, oligarki, itu bisa membuat rakyat yang lapar jadi marah. Sebaliknya, bila menuruti kemauan rakyat, para pemodal yang selama ini mendukungnya ya pasti bisa marah juga dan bisa menarik dukungan. Dan ini juga tidak kalah berbahayanya dibandingkan kemarahan rakyat. Saya kira hal itulah yang menjelaskan mengapa wajah Jokowi tadi ketika mengumumkan pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu tampak sangat lelah tanpa ekspresi. Situasinya memang sangat-sangat berat. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.